Selamat bertemu kembali. Hari ini saya akan men-sharingkan bagaimana cara membuat pivot table. Pivot table ini sebenarnya merupakan fitur khusus untuk menganalisa data, menganalisa tabel. Sebagai contoh seperti ini, saya akan menganalisa tabel ini. Ini suatu toko memiliki cabang di 2 tempat, di Mahkamah dan Sumatera. Lalu di sini ada barang yang diperdagangkan, ada 3 barang, yaitu mouse, keyboard, dan graphic tab. Penjualan di tiap cabang per barang ada di kolom penjualan. Nah, jadi saya akan melakukan analisa terhadap tabel ini, tabel penjualan ini. Jadi caranya begini, kita bisa buka insert lalu pivot table. Atau kita blokkan dulu ini. Kemudian insert table, saya klikkan dulu insert table. Where is the data for your table? Seperti ini, string B, string 2 sampai string D, string D, string 8 ini. Lalu my table has header, saya centangkan. Kemudian saya oke kan. Nah, kemudian saya akan ubah namanya ini menjadi tabel penjualan. Kemudian saya enterkan supaya nama table name-nya berubah. Nah, sekarang saya akan klik summarize with pivot table. Select a table or range. Table atau range-nya saya ambil dari tabel penjualan ini. Kemudian saya akan choose where you want the pivot table report to be placed. Di mana kamu inginkan laporan pivot table ini ditempatkan. Saya pilih existing worksheet. Kemudian location-nya, nah location-nya saya ambil di sini aja deh. Di sel F2. Kemudian saya enterkan seperti ini. Dan saya okekan. Nah, di sini ada cabang toko, barang, penjualan. Nah, misalkan begini ya. Untuk di sini ada kolom, ada row, berarti kita akan memilih yang mana mau kita masukkan sebagai baris dan mana yang mau kita masukkan sebagai kolom. Sebagai contoh, cabang toko. Nah, ini secara defaultnya ada di row. Seperti ini. Tapi kalau mau kita ubah ke kolom juga bisa, seperti ini. Nah, ini saya kembalikan ke row. Kemudian untuk barang, seperti ini. Ini secara defaultnya ada di row. Tapi kalau mau saya pindahkan ke columns juga bisa. Seperti ini nanti hasilnya. Ini saya kembalikan ke row. Kemudian untuk penjualannya. Seperti ini. Ada di bagian value. Ini kalau saya geser ya. Seperti ini hasilnya. Nah, dengan keadaan seperti inilah kita dapat menganalisa tabel dengan lebih gampang. Lebih gampangnya begini. Kalau berdasarkan tabel awalnya, kita membaca ini cabang tokonya Mahkamah ada 3. Ini Mahkamah, di cabang toko Mahkamah barangnya yang diperdagangkan ada 3. Kalau dalam bentuk seperti ini lebih rapi. Mahkamah, graphic tab-nya apa, keyboard-nya apa, mouse-nya apa. Mouse-nya berapa. Jadi nampak semuanya di sini. Dan sebagai info, bahwasannya angka 9 juta ini ya,
Ini berasal dari penjumlahan ini. Saya akan membuktikannya. Saya akan menggunakan sel I4. Saya akan jumlahkan sama dengan sum. Buka kurung. Saya akan blok dari ini. G4 sampai G6. Lalu saya perlebar kolom I ini. Nah, ini menghasilkan angka yang sama dengan yang ada di G3. Jadi, angka 9 juta ini berasal dari penjumlahan ini. Cuma di sini kita tidak melihat lagi ya function yang digunakan. Nah, selain itu, selain misalkan ya, ini kan sum of penjualan. Nah, sebenarnya ini bisa kita edit lagi. Kita kalau tidak mau menggunakan sum bisa. Kita klik panah ini, panahnya ini kita klik, lalu kita pilih value field setting. Misalkan kita mau pakai average, rata-ratanya. Lalu di-OK-kan. Hasilnya begini, jadi rata-ratanya yang muncul. Atau misalkan kita akan ubah lagi value field settingnya menjadi max, nilai tertinggi. Maka ini hasilnya. Nilai tertinggi dari tiga item ini untuk cabang mahkamah adalah 5 juta. Jadi tergantung kepada kita bagaimana mau menganalisa tabel ini. Dan ini sangat berguna sekali sebenarnya dalam bidang menganalisa penjualan ataupun menganalisa nilai ataupun menganalisa hal lainnya. Nah, sekarang saya akan membuka tabel lainnya seperti ini. Nah, di sini ada tabel penjualan, tabel pembelian barang. Ini tabel pembelian barang dimulai dari bulan Januari tahun 2015 sampai bulan Desember tahun 2017. Nah, jadi tabel ini akan dianalisa. Di sini sudah ada ya, tabelnya ini namanya tabel sumber. Jadi melalui tabel ini akan dianalisa, atau misalkan ini saya bisa ubah namanya menjadi tabel pembelian. Nah, sekarang saya akan menganalisanya. Akan saya klik summarize with pivot table. Nah, ini diambil dari tabel pembelian, lalu saya pilih existing new worksheet. New worksheet berarti akan ditampilkan di sheet yang baru. Saya klik OK. Ini muncul di sheet ke-8. Ini saya akan ubah namanya. Saya klik kanan rename. Kemudian saya akan berikan namanya adalah pivot table. Nah, kemudian saya akan mulai merancang apa yang mau saya analisa ya. Di sini ada filter. Nah, kalau kita melihat di sini ya, yang mana mau kita jadikan filter. Misalkan saya ambil filternya dari supplier ini. Jadi saya akan saya akan klik supplier, kemudian ini saya drag and drop di sini, di filter. Seperti ini. Klik kiri tahan lalu arahkan ke bagian filter. Setelah itu untuk nama barangnya ya. Ini saya klik nama barangnya. Ini muncul di sini di row ini. Kemudian saya pilih kuartal. Muncul di sini di row juga di bawah nama barang. Jadi kita akan menganalisanya begini, bawang merah untuk kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4, kemudian bawang putih untuk kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4, dan sebagainya. Setelah itu saya akan munculkan tahun. Nah, untuk tahun saya akan munculkan di kolom seperti ini. Nah, di sini ada kolomnya. Muncul tahunnya di sini. Di kolom B, kolom C, kolom D. Setelah itu untuk total saya akan munculkan di sini. Nah, seperti inilah hasil penganalisaan data melalui pivot table. Jadi dari data ini ya,
dari tabel yang panjang ini barisnya sampai baris ke 219 setelah dengan menggunakan pivot table. Ini kita hanya menampilkan field yang kita butuhkan saja. Demikianlah untuk cara kita menggunakan pivot table. Sampai jumpa pada sharing berikutnya. Terima kasih.